dilanjutkan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad habibika al-mustafa wa nabiyyika al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, mukarraman muhtaram, para habaib, para asatid, para hujjaj, Al-Habib Syekh bin Ahmad Maula Khayla wal Habib Mustafa bin Abdullah Al-Mutahhar wal Habib Abu Bakar Maula Khayla, Bapak Ustaz Iftian Nur bin Muhammad dan yang lainnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita sehingga kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban. Kemarin kita sudah membaca doa nisfu Sya'ban, malam yang penuh keberkahan. Kemarin malam mustajab, malam yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni umat manusia. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita mempersiapkan diri untuk Ramadan, Allah Subhanahu wa taala persiapkan juga maghfirah, ampunan dari Rajab, kemudian jadikan bulan istighfar, bulan yang Allah Subhanahu wa taala kita bersihkan diri kita. Kemudian di bulan Sya'ban ini juga kita menghias diri kita dengan kita banyak memberi salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan kemarin malam juga kita sudah membaca Yasin dan juga doa nisfu Sya'ban, yang mudah-mudahan semuanya menjadi penyebab memberi semangat kita untuk mendapatkan Ramadan, menjalani ibadah di bulan Ramadan. Nah, ini kita jaga. Alhamdulillah, bulan Sya'ban kita lewati, kita berbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW menyatakan wa Sya'ban syahr. Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad SAW. Dan juga turunnya perintah salawat kepada baginda Rasulullah adanya di bulan Sya'ban. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ini semuanya Rajab syahrul istighfar, wassalawat wa Sya'ban syahrul salat Nabi. Rajab kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban kita bersalawat. Istighfar artinya membersihkan diri kita daripada dosa. Kemudian bersalawat kita hias diri kita dengan kemuliaan bersalawat kepada baginda Rasulullah, sehingga masuk nanti pada bulan Ramadan dosa kita sudah bersih dan sudah kita hias diri kita ini dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian masuk bulan Ramadan yang insyaallah sebagaimana Rasulullah sudah mempersiapkan diri dan memberi sinyal kepada kita agar kita mempersiapkan diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa sampai pada bulan Ramadan. Di awal bulan Rajab Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kata Rasulullah, ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Rasulullah memohon kepada Allah agar disampaikan sampai ke bulan Ramadan. Ada apa dengan Ramadan? Karena dalam Ramadan anugerah Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Rahmat, taufik dan semuanya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala sangat berlimpah. Makanya menjadi bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan, bulan yang penuh keagungan.
Rasulullah SAW ketika masuk bulan Ramadan dikumpulkan para sahabatnya. Beliau mengatakan, Ayuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Beliau Rasulullah kepada manusia para sahabat, telah datang kepada kalian bulan 'azimun mubarak, bulan yang agung, bulan yang besar, bulan yang penuh keberkahan. Ya, Rasulullah sudah menyatakan bahwa bulan Ramadan tidak seperti bulan-bulan yang lain. Walaupun ada Ashhurul Hurum, ada bulan-bulan yang mulia, 4 bulan, yaitu bulan Rajab juga termasuk bulan mulia, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini juga bulan mulia karena termasuk Ashhurul Hurum. Tapi Ramadan ada Sayyidul Syuhur. Ya, dia adalah penghulunya pada bulan yang Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW dan juga menyatakan, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Beliau mengatakan, faradallahu 'alaikum shiyamah wa nadaba ilaikum qiyamah. Allah mewajibkan kepada kalian puasa dan mensunnahkan untuk bangun malam, untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Siangnya kita puasa, malam kita disibukkan dengan ibadah. Nah, ini kita nanti tidak usah bingung kapan bulan Ramadan yang tanggal berapa ini. Tunggu aja. Nanti kalau sudah pemerintah menunjukkan bahwa besok bulan Ramadan itu, ya, biasanya tiap tahun pasti ada aja perbedaan pendapat. Yang puasanya ini, puasanya itu. Ya, kita cukup menunggu kabar ketentuannya dari pemerintah. Karena pemerintah juga sudah tentukan orang-orang yang paham, yang mengerti untuk melihat perhitungan kita. Ketentuannya kita ikuti saja. Kita tidak diperintahkan untuk mengetahui kapan ini syariat, tidak boleh. Tapi kalau sudah pemerintah sudah menentukan, sudah ikut. Kalaupun dia benar, ya kita ikut dalam kebenaran. Kalaupun mereka salah, nanti salah. Kalau salah, mereka yang menanggung. Kita tidak menjadi tanggung jawab. Tapi yang terpenting bagi kita adalah kita persiapkan diri kita dari sekarang untuk Ramadan. Apa yang kita persiapkan? Biasanya kita kalau untuk Lebaran kita persiapkan baju baru, ya, atau makanan. Ya, ini kita pun juga mempersiapkan diri kita, zahir dan batin kita untuk mendapatkan bulan Ramadan, untuk menghadapi Ramadan. Itu persiapkan mungkin baju untuk menyambut bulan Ramadan. Al-Quran kita siapkan, kita bersihkan rumah kita bersihkan masjid, mushola kita, dan kita rapikan untuk menyambut tamu yang mulia, tamu yang agung sebagaimana kata Rasulullah SAW. Maka Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, faradallahu 'alaikum shiyam. Allah memfardukan kepada sekalian, wajibkan ada sekalian puasa. Puasa di bulan Ramadan penuh. Bagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa adalah melatih diri kita. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, telah dituliskan, telah ditentukan, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh umat-umat yang terdahulu. Mereka umat Nabi-Nabi yang terdahulu, mereka juga ada puasa, tapi mungkin puasanya berbeda, ketentuannya berbeda, waktunya berbeda. Tapi kita dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan Ramadan sebagai bulan puasa kita, sebulan penuh. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kemudian Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Orang yang berpuasa, dia sedang bermuamalah dengan Allah, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau makanya di dalam rukun puasa, kalau dalam kita belajar fikih, daripada arkanus shaum ada as-shaim. Rukun puasa ada salah satunya orang yang melaksanakan puasanya. Karena ada mungkin orang yang berpura-pura puasa di depan orang, kelihatan tampangnya lemas, ya kayak orang puasa bibirnya dikering-keringin.
ya. Tapi begitu masuk ke dalam rumah, kamarnya dia makan, dia minum. Bisa dia mendustai orang, membohongi orang, tapi tidak bisa mendustai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini melatih kepada kita agar kita punya iman. Mungkin kita bisa membohongi orang, tapi kita tidak bisa membohongi Allah. Nah, ini melatih kepada kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam puasa. Nanti setelah itu akan, apabila sudah terlatih dalam ibadah-ibadah yang lain pun, kita meyakini bahwa kita tidak beribadah kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat kita, mungkin sebagai kadang kita sholat kalau di depan orang, wah sholatnya Masya Allah, apalagi ada guru, ada siapa, Masya Allah, sholatnya bagus. Tapi mungkin kalau lagi sholat sendirian, pakai istilah super express, sholatnya cepat banget kan, atau udah pakai tumaninanya apa enggak. Dan ini berarti ibadah kita belum murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dalam puasa kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita melaksanakan ibadah harus benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya la'allakum tattaqun, agar kalian benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bisa membohongi orang tapi kita tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berpuasa untuk hati ini, ya, menahan diri kita ya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kita harus jaga. Ya, dari siang, dari semenjak adzan subuh sampai beduk maghrib, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kita sudah tahu mengerti apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita membatalkan puasa. Makan, minum dan yang lain-lainnya. Atau mungkin mengeluarkan dengan sengaja, misalnya muntah dengan sengaja, itu juga dapat membatalkan puasa. Atau jima di tengah hari bulan Ramadan, itu juga membatalkan puasa. Makanya termasuk melakukan hal yang sangat besar, nanti bayar kafarah yang sangat luar biasa, besar, repotnya. Ini ada hal yang kita jaga. Di siang hari di Ramadan kita menahan nafsu kita. Ya, pengennya makan, pengennya minum, apalagi kalau sudah melihat jajanan sore, pengen banget. Ada es, ada macam-macam, tapi kita tahan diri sampai batas waktunya sudah selesai, baru kita melakukan membatalkan puasa, menyudahkan puasa kita bila sudah masuk malam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah mengatakan, "Faradallahu 'alaikum shiyamah wa nadaba ilaikum qiyamah." Kita dianjurkan menghidupkan Ramadan dengan kita memperlakukan berbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari. Nah, ini malam spesial di bulan Ramadan, semuanya kita hidupkan untuk ibadah. Ya, dengan kita tarawih, dengan kita tadarus, dengan Al-Quran dan yang lain-lainnya kita baca, kita lakukan. Ya, sholat tarawih, gunakan lakukan, laksanakan sholat tarawih dengan baik dan benar. Jangan seperti ada sebagian orang yang sholat tarawihnya main cepet-cepetan. Wah, kadang cuma berapa menit selesai 20 rakaat. Kita lihat di TV itu siarannya. Kalau kita mungkin nggak bisa sanggup ikutin itu, gimana itu? Baca Fatihahnya juga tidak kedengeran sampai tahu Allah. Rasulullah SAW pernah menegur seseorang, ya, karena sholatnya nggak benar. Jadi Rasulullah mungkin ada orang yang sholat, kemudian setelah selesai sholat dia menghampiri Rasulullah, bilang kepada Rasulullah, "Sholli fa innaka lam tusolli." Dia ulangi sholat, itu belum sholat. Ulang lagi sholat, balik lagi kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Sholli fa innaka lam tusolli." Itu sholat, itu belum sholat. Sampai 3 kali, ya, sampai datang Rasulullah ajarin bagaimana. Nah, dari situ keluarlah arkan sholat, rukun sholat. Di antaranya harus ada tumaninah di dalam sholat. Nah, tumaninah di dalam kitab fikih mengatakan as-sukun ba'dal harakah. Ya, berdiam sejenak setelah sempurna. Ini gerakan dari rukun diam, dari Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, biqadar subhanallah. Ya, dengan kata diamnya itu sekadar kalimat subhanallah. Itu hal wajib rukun. Kalau seandainya nggak ada tumaninah dalam sholat, maka tidak sah sholatnya. Buat kita capek-capek tetapi nggak dianggap.
Ya udah sholat berapa 20 rakaat. Pakai tumanina nggak tahu. Capek aja dia dapat. Tapi nggak dianggap dia melaksanakan sholat. Tapi kita jalani sholat dengan baik. Kemudian ibadah kita perbanyak seperti membaca Al-Quran. Ya, kita sudah tahu faedahnya Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Yang seperti tadi dibacakan, inilah Ramadan tempat turunnya waktu diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah mengatakan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ini bulan diturunkannya Al-Quran dari jumlatan wahidatan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran keseluruhannya dari min lauhil mahfuz ila sama'id dunya, dari lauhil mahfuz ke langit bumi diturunkan keseluruhannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyukan kepada Nabi Muhammad dengan beransur-ansur sesuai kejadian dan keadaan yang terdapat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Quran. Kalau kita dengar bahwa membaca Al-Quran, artinya Rasulullah man qara'a harfan min Al-Quran falahu asyru hasanah. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jadi orang yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah, yang membaca Al-Quran akan mendapatkan 10 pahala. Kemudian beliau mengatakan, aku tidak menyatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita membaca alif lam mim, berapa yang kita dapat? 30 pahala. Kalau kita baca surat Al-Baqarah kira-kira berapa? Ya kalikan dari surat. Berapa hurufnya, bukan berapa ayatnya. Kalau ayatnya udah sekian 300 sekian, kalikan hurufnya ada berapa, kemudian kalikan 10. Ini yang kita dapat pahalanya. Dan 10 pahala daripada satu huruf yang kita baca itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan akan dilipat gandakan lagi pahala, akan ditambah lagi pahala. Maka kita perlu membaca Al-Quran, baik itu tadarusan atau kita baca sendiri-sendiri, ya lebih baik ini semuanya. Yang tadarus mungkin di masjid ataupun di mushola baca, ya saat orang petang malam jangan sampai mengganggu tetangga. Usah terlalu pakai speaker luar sampai tengah malam, takut terganggu orang. Ya di dalam saja sudah. Ya kemudian Al-Quran kita baca, ya, sholat kita jaga. Ya apalagi sholat 5 waktunya kalau lebih baik kita perhatikan agar kita melaksanakannya berjamaah. Biar nambah pahalanya lagi. Dia bilang kalau dikatakan sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian 27 derajat. Kata sholat berjamaah tafdulu an sholat dan fadli bisa 27 derajat. Sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian 27 kali derajatnya. Ini di luar Ramadan. Kalau di Ramadan dikalikan lagi 70 kali lipat. Kalau berjamaah 27 kali 70. Kata Rasulullah SAW kadang ada yang perlu kita ketahui juga, amalan-amalan sunnah di Ramadan tidak dicatat pahala sunnah. Jadi pada bulan Ramadan tidak ada catatan pahala sunnah. Nah, walaupun dari amalan sunnah, pekerjaan yang kita lakukan sunnah tidak dicatat pahalanya pahala sunnah, tapi pahala menjadi pahlawannya. Rasulullah mengatakan, man adda fardatan fihi kana kaman adda man ata bi khaslatin minhu man ata bi khaslatin min al-khair kana kaman adda fardatan fi ma siwa wa man adda fardatan fihi kana kaman adda 70 fardatan fi ma siwa. Orang yang melakukan satu sunnah di Ramadan, satu sunnah dikerjakan di Ramadan seperti dia melakukan satu fardu di bulan-bulan yang lain. 2 rakaat kita sholat, ya, sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, tahiyatul masjid, duha, atau tarawih, ataupun apa saja. Itu pahalanya 2 rakaat seperti pahala sholat subuh, fardu. Pastinya pahala sunnah dengan pahala wajib beda. Amalan sunnah dengan amalan yang wajib beda nilainya beda.
ganjarannya pun beda. Dan ketika di bulan Ramadan tidak lagi diberikan pahala sunnah dari amalan sunnah. Dari amalan sunnah, pahala yang kita dapat pahala wajib. 2 rakaat sunnah di bulan Ramadan seperti 2 rakaat fardu. Sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan seperti zakat. Zakat kan wajib kita melakukan. Pahalanya seperti pahala. Lalu bagaimana dengan apabila kita melakukan kewajiban yang wajib kita kerjakan di bulan Ramadan, dilipat gandakan pahalanya 70 lipat ganda. Maghrib, Isya yang kita lakukan pada malam hari ini atau malam-malam berikutnya ataupun yang sudah kita lewati beda dengan yang apa kita kerjakan di bulan Ramadan. Dilipat gandakan 70 lipat ganda. Ya, maghrib sekarang, Isya sekarang, dengan nanti di bulan Ramadan pahalanya ini. Oke, itu benar-benar kita berusaha untuk menutupi kekurangan kita di 11 bulan yang sudah lewat. Ya mungkin ada kekurangan dalam ibadah kita, biar sholat sendiri atau apa. Nah ini waktunya di Ramadan kita memperbanyak ibadah kita. Beri semangat. Rasulullah SAW katakan Rasulullah SAW tidak ada kalau Ramadan karena yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi min syuhur. Rasulullah kalau sudah masuk bulan Ramadan semangat ibadahnya tidak seperti bulan-bulan yang lain. Bukan berarti Rasulullah tidak semangat ibadahnya di bulan yang lain. Rasulullah Masya Allah luar biasa ibadahnya, tetapi lebih semangat lagi kalau di bulan Ramadan, lebih beribadahnya lebih semangat lagi. Kemudian katanya di akhirnya kan wa kana yajtahidu fi ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi min Ramadan. Apabila masuk malam 10 malam yang terakhir, beliau lebih semangat lagi. 10 terakhir tambah semangat. Beda sama kita. Ya, kalau kita semangatnya kadang malam pertama doang semangatnya. Ya malam pertama, malam kedua bernipis ini. Ya masjid, Masya Allah masjid ini musola penuh semuanya dalam salat malam pertama. Tapi nggak bagus juga masjid. Walaupun nanti malam berikutnya ada kemajuan demi kemajuan. Bukan kemajuan, maju apa ini? Soft makin maju, hilang 1, 2, ini makin menjawabnya. Ayo, malam terakhir 10 malam terakhir penuh. Ya, apa yang berada pasar? Ya orang mau cari baju lebaran, mau bikin kue, ibu-ibu ya. Bukan nggak boleh silakan. Ya. Sunnah itu juga mau pakai baju baru nanti kalau mau di hari raya sunnah. Ya, tetapi jangan sampai kita kehilangan keutamaan, kemuliaan karena kemudian ya kita persiapan 10 malam terakhir kita harus lebih semangat lagi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan sampai mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian dibangunkan keluarganya untuk ikut malam. Karena kemungkinan di situ ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ada kemungkinan di seluruh dalam bulan Ramadan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 29 ada kemungkinan semuanya ada terjadi malam Lailatul Qadar. Ya, begitu juga lebih banyak kejadiannya pada 10 malam yang terakhir. Dan terkhusus lagi malam-malam ganjilnya kita juga persiapkan untuk kita semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Kemudian kata man atta bi khaswatin min al-arkan kama adda fardatan fi masjid wa kata huwa syahrul sabr wa sabru sawabu bil jannah. Ramadan adalah bulan kesabaran. Ya. Dan sabar balasannya surga. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar tanpa hitungan, tanpa limit, nggak ada batasnya, unlimited, nggak ada batasnya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan pahala.
Kalau ada pahala ibadah yang lain itu ada ketentuannya. Puasa, zakat, sholat pahalanya sekian, zakat pahalanya sekian, kecuali puasa nggak ada batasnya. Nah, katanya dalam hadis juga mengatakan kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan seorang hamba itu untuk dirinya masing-masing kecuali puasa untukku. Ketika ada ta'amahu wa syarabahu min ajli, dia tinggalin makan dan minum karena aku, kata Allah. Ya, kita berpuasa karena Allah. Bisa aja kita seperti tadi bohongin orang, di depan orang kita berpura-pura puasa, nggak tahunya di rumah ngumpet-ngumpet, bikin kopi, apa makan ataupun yang lain. Makanya ia ta'amahu wa syarabahu min ajli, dia tinggalkan makan dan minum karena aku. Ya, ini malah saya puasanya karena Allah, buat apa saya batalin? Karena itu Allah SWT memberikan balasan nggak terhingga. Tidak terhingga balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan puasanya. Wa huwa sahrul sabr wa sabru sahrul jannah wa sahrul muasa. Ini juga kita di bulan Ramadan nanti yang akan datang adalah bulan saling memberi, ya, berbagi. Ya, banyak orang berbagi di bulan Ramadan nanti. Ya. Karena itu anjuran daripada baginda Rasulullah SAW. Kemudian rezeki seorang mukmin diluaskan di bulan Ramadan. Ini juga mudah-mudahan rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya dan di bulan Ramadan terkhusus insyaallah. Kemudian ada lagi keutamaan yang harus kita tahu, apa saja keutamaan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Beliau mengatakan man fattara sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu ajrun mithlu ajrihi wa lam yanqus min ajrihi syai'. Kata baginda Rasulullah, barang siapa yang memberi untuk berbuka puasa, menyiapkan memberi makan untuk berbuka puasa, ya, bagaimana apa yang dia dapat? Katanya karena maghfiratan li dhunubihi, dia bakal diampuni dosa-dosa. Ngasih makan untuk berbuka. Pertama, ampunan dosa diampuni. Kedua, diselamatkan, dibebaskan dari api neraka. Pasti ini udah ngasih makan orang dosa, bebas dari api neraka. Yang ketiga, adalah dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang dikasih makan. Misalnya saya kasih satu orang untuk berbuka puasa, dia dapat pahala dari ibadahnya, mungkin dia ngajinya banyak, puasanya bagus semuanya. Pahalanya banyak. Ketika saya boleh kasih makan buat dia untuk berbuka, pahala yang dia dapat saya dapat. Apabila banyak yang saya kasih makan untuk berpuasa, maka makin banyak pahala yang dia dapat. Tahu yang paling banyak dari pahalanya dalam masalah ini ibu-ibu. Ibu-ibu itu pahalanya paling banyak, ya, karena dia selalu persiapkan berbuka, ya, untuk keluarganya, ya, semuanya. Ini pahalanya sangat luar biasa. Gak ada yang bisa nandingi ibu-ibu ini, pahalanya luar biasa. Dan kita pun bisa berbagi, ya, kita. Kalau saat ini kita masak dari rumah, yang masak juga pasti ibu-ibu. Wah, kita bagi tetangga ataupun siapa yang ada di masjid misalnya, pahalanya luar biasa. Kemudian sahabat Nabi SAW adalah para sahabat Nabi adalah orang-orang yang sangat gemar mencari pahala, sangat senang, sangat kepingin mendapatkan kemuliaan. Ya, kalau kita kan, ya sebenarnya pahala wajib aja sudah cukup lah. Tidak, para sahabat itu sangat antusias kepada kebaikan. Ketika mendengarnya Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang memberi makan saudaranya untuk berbuka, dia akan mendapatkan ampunan, dia akan dibebaskan dari api neraka, dia dapat pahalanya. Ada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin, sahabat. Lalu beliau protes, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufaddilu as-shahih. Ya Rasulullah, bukan kita semuanya mampu buat kasih makan. Kalau orang kaya mungkin bisa kasih makan, tapi yang nggak punya bagaimana ya Rasulullah? Kami kepengen juga dapat pahala itu.
Itu keutamaan luar biasa. Kata Rasulullah SAW, kata akan mendapatkan pahala tersebut walaupun hanya memberi seteguk air, satu butir korma. Itu butir korma dia kasih dapat pahala itu. 3 pahala tadi, 3 keutamaan. Atau seteguk air. Oh, ini bukan seteguk lagi, berapa teguk ini? Berapa harganya? Atau aqua gelas? Atau juga seteguk susu. Kita beli misalnya air mineral gelas, ya, 1 dus itu berapa kira-kira? Modalnya berapa kira-kira? 3 bulan, 20, kurang lebih seperti itu. Ada isinya berapa? 40. Itu beli taruh di masjid, ataupun di musola, atau di jalan ketika berbagi dengan korban, itu pahalanya sangat luar biasa, besar. Dengan modal sedikit, tapi kita akan mendapatkan keutamaan dari Allah. Jadi tidak ada yang tidak boleh, bisa dilakukan walaupun hanya modal yang sedikit. Dapat pahala keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hal tersebut. Man fattara sha'iman kana maghfiratan lidzunubi wa itqa raqabatihi minan nar. Nah, ini keutamaan yang Allah persiapkan. Makanya kita persiapkan diri kita, ya, lebih berbanyak ibadah kita di bulan Ramadan. Nah, perlu diperhatikan kadang-kadang di bulan Ramadan ada permainan-permainan yang ada di bulan yang lain. Biasanya nggak tahu kondisinya, kalau di kota-kota besar tuh, di Jakarta sekitarnya, kalau Ramadan malam ada permainan itu, ada badminton, ada tenis meja atau yang lain-lain. Jadi perkeadaannya dengan permainan. Bagaimana ini? Ya boleh-boleh saja, tetapi kan kenapa nggak dengan ibadah? Kan lebih baik dengan ibadah kita hidup. Hidup kan malam Ramadan dengan ibadah, bukan dengan permainan-permainan. Nah, ini kita tuh di Ramadan, kita harus mengurangi juga aktivitas kita dengan handphone kita. Ya, jangan sampai lebih banyak melihat handphone daripada Al-Quran, lebih banyak megang handphone daripada Al-Quran. Nah, kita lebih banyak membaca Al-Quran. Kita niatkan dari sekarang, saya mau mengatakan Al-Quran sekian kali kalau bisa. Niatkan dari sekarang, terus kita baca Al-Quran. Al-Quran harus lebih afdal daripada yang lainnya, karena itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal, kemudian juga ada hal-hal yang lain, keutamaan di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita pada malam hari pertama. Malam pertama Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, "U'tiyat ummati khamsan fi Ramadan lam yu'tihunna nabiyyun qabli." Ada 5 perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatku, berbagi dari Rasulullah, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu ini. Apa yang pertama di antaranya? Al-wahidah idza kan awwal lailatin min Ramadan dadallahu ilayhi wa man yanzuru ilayhi la yu'adzibhu abada. Malam pertama. Makanya malam pertama biasanya orang semangat ibadahnya. Tapi ada malam pertama ada orang-orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Apabila kalau sudah dipandang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam pertama bulan Ramadan, maka kata baginda Rasulullah, lam yu'adzibhu abadan. Orang tersebut tidak bakal diazab sama Allah sama sekali. Nah, ini kita mohon kepada Allah di malam pertama. Ya, biasanya kita baca qasidah-qasidah seperti ala yallah min Allah min al-'ainir rahimah juga bi kullama bi min Allah segimana itu qasidah yang lain di tengah-tengah tarawih kita. Kita banyak memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal Ramadan, malam pertama, agar mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di antaranya kita dianjurkan untuk waktu ala arba'ah salat. 4 perkara kita dianjurkan untuk memperbanyak. Ada 2 perkara kalian sangat membutuhkan. 2 perkara yang lain kamu agar mendapatkan keridhaan dari Allah. Yaitu apa yang kita diharuskan untuk memperbanyak zikir di Ramadan. Katanya apa? Yang 2 hal pertama yang mendapatkan ridha Allah, yaitu an tasyhadu an la ilaha illallah wa tastaghfiruh.
Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, syahadat dan juga istighfar. Kemudian yang dua hal yang berikutnya, meminta perlindungan dari Allah daripada neraka dan meminta surga. Ya, ini udah asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika, minta surga dan minta diselamatkan daripada api. Ini kata Rasulullah banyak ini banyak. Baca banyak tersebut ini, masyaallah, la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Dulu waktu saya kecil, saya punya kakek itu biasa pagi sudah baca, siang baca, sore baca. Pokoknya saya tahu itu bacaan buat membuat azan maghrib. Ya, biasa gitu kan, itu dibaca buat azan maghrib, membuat azan maghrib biasa pada baca. Saya pikir ini kok, ini kakek saya baca pagi udah baca, maghrib masih lama nih, siang udah baca. Ternyata ketika kita mau baca hadis, ternyata itu bukan bacaan untuk menunggu azan maghrib, tapi kata Rasul, fa'aksiru min arba'in shalah. Perbanyak ini. Jadi pagi kita baca, siang kita baca, sore kita baca, malam kita baca. Itu asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa na'udzubika. Kita baca pagi, siang, sore, malam. Kita mengharap biar masuk surga, diselamatkan daripada neraka. Ya, ini hal-hal yang penting yang harus kita jaga. Jadi kita mempersiapkan diri apa saja yang harus kita lakukan di Ramadan ini. Setelah kita berusaha untuk menjaga Ramadan kita biar kita tidak batal puasanya. Ya. Tidak ada alasan untuk tidak berpuasa kecuali kalau wanita berhalangan. Ya, itu karena sudah lumrah kudratnya. Nah, itu dia nggak berpuasa karena udzur, nggak apa-apa itu. Bahkan dia haram untuk berpuasa. Ya, niat menahan nggak makan dan minum karena puasa nggak boleh. Tetapi perlu diperhatikan untuk ibu-ibu dan para wanita, gadis juga, kalau puasanya ada yang batal di Ramadan, wajib bagi mereka untuk menggodok puasanya. Ini kalau seandainya Ramadan kemarin masih ada ketinggalan, masih ada kesempatan untuk menggodok. Jangan sampai masuk Ramadan berikutnya belum tergodok dan belum terbatas. Kemudian yang udzur juga, kalau ada orang sakit, ya sakit, katanya kata dokter nggak boleh puasa. Kalau puasa sakitnya bisa tambah berbahaya buat dia, maka boleh untuk tidak berpuasa. Kalau cuma sakitnya pusing sedikit, wah saya kan lagi sakit sudah, saya minum tidak batalin puasanya, enggak. Kecuali kalau memang sakitnya, kata dokter ini berbahaya kalau dia berpuasa. Kalau seandainya masih sanggup untuk menahan, untuk berpuasa, laksanakan puasa. Dan juga diantaranya juga musafir juga dia ada udzur untuk tidak berpuasa. Tetapi katanya afdalnya semuanya. Kalau dia berpuasa lebih afdal. Kalau seandainya anak nggak kuat puasa karena saya musafir, boleh juga untuk ada rukhsah, ada izin untuk tidak berpuasa, tapi dia nanti harus menggodoknya. Kemudian yang boleh tidak berpuasa seandainya ada ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui. Kalau seandainya tidak sanggup, nggak kuat berpuasa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Kalau saya puasa nanti asinya tidak ada, atau saya khawatir dengan diri saya, dengan janin saya, maka dia boleh untuk tidak puasa, tetapi nanti mengkodok. Ini ada suatu hal yang penting untuk para ibu-ibu, ya, untuk khususnya bagi mereka yang hamil ataupun yang sedang menyusui. Ada perkara fikih yang penting harus diketahui. Kalau seandainya ibu-ibu ini tidak berpuasa karena ada janin di perutnya atau karena sedang menyusui, dilihat. Kalau seandainya dia khawatir dirinya saja, dia nggak khawatir sama bayinya atau janinnya, si bagus-bagus, tapi khawatir dengan dirinya, maka boleh juga untuk tidak berpuasa. Wajib bagi dia untuk mengqadha sholatnya saja.
Tapi kalau seandainya kekhawatirannya untuk dirinya dan bayi atau janin, ya bukan untuk dirinya saja, tapi untuk bayi dan janin, atau untuk janin dan bayi saya sendiri, saya bisa berpuasa, tapi saya khawatir dengan janin saya atau bayi saya yang sedang menyusui, maka dia nanti wajib mengqadha dan bayar fidyah. Beda. Kalau hanya khawatir dirinya saja, berarti dia qadha saja. Tapi kalau kekhawatirannya dia berpuasa kepada dirinya dan bayi atau bayinya saja, maka dia wajib membayar qadha dan fidyah. Fidyahnya berapa? 1 hari 1 malam. Ya mungkin 1 liter kalau bukan sampai 1 liter. Kemudian juga orang yang muzmin, orang yang mungkin sudah tua renta, sudah nggak sanggup lagi berpuasa, ya hari orang yang tua renta udah nggak bisa lagi berpuasa, maka dia setiap harinya juga diganti dengan membayar 1 mud. Kalau saat atau orang yang penyakit yang sakitnya sudah nggak diharap sembuh lagi, penyakit menaun yang udah begitu udah dirancang aja udah nggak bisa apa-apain. Bagaimana dia kalau sudah tidak diharapkan kesembuhannya, dia juga tiap hari diganti dengan membayar 1 mud. Bagaimana dengan orang-orang yang bekerja berat? Ini karena gua belum kerja berat nih, nggak bisa dia puasa, tapi dia harus kerja. Bagaimana? Boleh nggak tidak puasa? Nah, ini ada ketentuan ini. Orang-orang yang bekerja berat, ya, yang tidak sanggup berpuasa, kata ulama, boleh untuk tidak puasa, tapi dengan syarat, ya. Bukan pagi-pagi langsung merokok, langsung ngopi, saya akan bekerja berat. Katanya ulama mengatakan dia tetap sahur, dia tetap niat puasa, kemudian dia kerja. Kalau seandainya kerjaannya dia tidak sanggup melanjut kerjaannya karena puasa, boleh untuk tidak berpuasa. Ya, jadi dia harus tetap niat dulu dia puasa. Nanti kalau seandainya kerja tidak sanggup, boleh. Ini pekerjaan yang berat. Kalau cuma kerjaannya duduk aja di toko atau di kantor atau di pekerjaan yang nggak berat, ya terus saya akan kerja nggak bisa seperti itu. Ya ini nanti tak boleh itu tidak puasa, tapi dia harus ngomong. Ya, bukan sudah saya nggak puasa ini, saya ini aja bayar fidyah, nggak boleh bayar fidyah. Ini gantinya bukan dengan fidyah, tapi dia gantinya dengan puasa. Dia nanti selesai ini kerja harus dipuasa. Kalau bilang saya kerja setahun full nggak bisa seperti itu. Dia harus meluangkan waktunya untuk dia berpuasa untuk Ramadan. Ya itu yang kita harus jaga, jangan sampai kemudian tanpa selain itu nggak ada alasan untuk nggak berpuasa. Ada satu cerita ini cerita guyonan aja sebenarnya. Ya. Ada orang datang kepada guru, tadi saya melihat orang nggak puasa. Ini sang guru pengen husnuzon, pengen baik sangka. Oh iya mungkin anak kecil tadi. Kalau anak kecil kan nggak puasa karena belum wajib. Bukan anak kecil, anak dewasa. Oh dia mungkin orang perempuan kali. Ya mungkin dia lagi ada halangan, uzur, jadi dia nggak puasa. Bukan dulu orang mati. Bukan dia berat kali. Bukan sakit kali. Bukan. Saya lihat segar dia. Cari alasannya apa lagi yang bolehkan dia nggak berpuasa. Musafir, bukan musafir. Orang kampung kita itu. Lagi ya. Nggak ada alasan lagi kecuali tinggal satu. Kenapa? Gila. Hah? Nggak ada alasan lagi. Berarti dia gila. Jadi kalau sakit juga musafir bukan. Ayo. Wanita yang berhamil juga bukan. Nggak ada alasan lagi kecuali gila. Kalau gila boleh nggak puasa. Nah, itu gila kali. Ya mungkin juga kan kalau gitu. Udah nggak ada alasan lagi. Jadi tidak ada uzur untuk meninggalkan puasa kecuali karena dia sakit, musafir ataupun uzur-uzur yang seperti tadi kita sebutkan. Kalau itu tidak ada uzur untuk tidak berpuasa. Kemudian bagaimana dengan anak? Ya, anak
kalau sudah balik berarti sudah wajib. Tapi kita juga perlu mengerti anak-anak yang kecil. Artinya umur 7 tahun sebagaimana sholat umur 7 tahun kita ajarkan untuk ajak kita sholat. Ketika 10 tahun kalau nggak mau sholat kita disabet. Begitu juga puasa juga kita anjurkan, kita ajak anak kita untuk berpuasa, latih berpuasa. Makanya ada kalau yang baru-baru anak mau ngajarin puasa sampai zuhur dulu, ya, pagi ikut sahur, nanti zuhur buka puasa, habis zuhur buka puasa, lanjut lagi puasa lagi. Sebenarnya nggak ada puasa sampai zuhur itu nggak ada, ya. Nggak ada puasa sampai zuhur. Tapi ini kita mau melatih anak kita. Sekarang sampai zuhur berapa hari, habis itu kalau sudah mampu naikin lagi, udah besok sampai asar, ya. Kalau sudah biasa sampai asar, sudah mampu baru sampai malam. Nah ini kita latih begitu juga. Dikatakan ulama umur 7 tahun diajak untuk berpuasa, umur 10 tahun juga diperintahkan berpuasa. Kalau dia nggak berpuasa, sedangkan dia mampu untuk berpuasa, sahabat juga sebagaimana seperti dalam sholat. Kita juga anak-anak kita latih untuk melaksanakan puasa agar terbiasa. Semua itu tujuannya agar terbiasa untuk melakukan ibadah-ibadah rutinitas sebagai kita seorang muslim. Ketika sampai akhir balik sudah terbiasa, nggak ada perintah lagi, nggak disuruh lagi, sudah tahu bahwa saya adalah orang yang sudah dewasa. Akhir balik maka saya wajib sholat, maka wajib saya berpuasa. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Setelah kita mengetahui hal yang membatalkan yang harus yang wajib bagi mereka berpuasa, kemudian juga ini sekarang juga ada juga biasanya orang-orang sebelah ini ikut-ikut juga, ikut mau puasa boleh enggak? Itu terserah dia, ya. Ada orang non-muslim tapi dia mau puasa juga, ikut-ikut war takjil, rebutan nyari makan takjil, ya nggak apa-apa, itu terserah aja sih. Boleh mereka puasa, ya mereka mau puasa terserah aja puasa, tetapi untuk mendapatkan menjadi nilai pahalanya nggak ada, tidak dapatkan pahala daripada puasanya dia. Nah ini itu saja. Nah kita pun harus menjaga agar puasa kita benar-benar bernilai, ada pahalanya. Karena Rasulullah mengatakan, katakan sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia nggak dapat dari puasanya, nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala, yang dia dapat cuma haus sama lapar. Pahalanya nol. Apa karena sebabnya? Katanya ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Semuanya dari lisan dan mati karena dosa. Kata 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Al-kadzib, bohong, berdusta. Rasulullah, man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bihi wa laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak meninggalkan kata-kata dusta atau tingkah laku bohong, perbuatan yang dusta, maka Allah SWT tidak perlu lagi untuk dia nggak makan dan minum, nggak perlu lagi. Pahalanya sudah habis. Jauhkan bohong, al-kadzib wa namimah, ngadu domba. Tinggalin, jangan suka pindahin omongan. Ulang dengar berita dari ini sampai ke sini, dari sini kembali ke sini, jangan. Nggak usah, lebih baik kita nggak usah tahu urusannya dalam perihal-perihal yang tidak baik. Kemudian juga riba, ngomongin orang. Nah ini penting banget nih. Ini puasa stop dulu, stop riba. Ada orang membicarakan orang lain, jangan ikut dengar. Karena yang mendengar sama yang berbicara sama dosanya. Kata Rasulullah, kata al-mustami' syariqul faqih, yang mendengar dia bersekutu sama orang yang berbicara. Karena ada yang dengar, ada yang ngomong. Kalau nggak didengarin masa dia mau riba? Jadi kita tuh jangan dengerin riba. Ya, ada orang cerita kita dengerin. Ada orang membicarakan aibnya orang lain, kita dengerin, jangan kita hiraukan. Hatta berita-berita di TV misalnya, ada cerita gosip-gosip, jangan ditonton, jangan dilihat. Atau mungkin juga di
media sosial, ya, ada berita ini berita itu atau ya, yang pokoknya bicarakan aibnya orang lain, jangan sibukkan kita dengan hal-hal tersebut, bisa menghilangkan pahala kita. Al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul kadhibah, sumpah palsu, bersumpah tapi dia berdusta, ini juga menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang kelima, wan nadharu bis syahwah, melihat dengan syahwat. Jaga diri kita dari pandangan-pandangan yang haram. Jadi kita perhatikan, kita ingatkan keluarga kita yang perempuan juga, yang laki-laki, jangan membuka aurat di Ramadan, khususnya kita jaga, jangan sampai memakai pakaian yang mengundang syahwat. Mata laki-laki kurang perempuan ini jaga, dan juga mereka harus menjaga jangan sampai membuka aurat. Jangan sampai contohnya lalu ada orang-orang ini keblinger, ya, hormati orang yang tidak puasa. Salah ini, harusnya harus dihormati jangan yang puasa. Ini ada orang-orang yang nggak puasa terus minta dihormati. Kan kebanyakan orang yang puasa, bukan orang yang nggak puasa. Ya, hati-hati menyediakan makanan untuk orang-orang yang tidak berpuasa. Itu dapat dosanya juga. Kan? Jual makanan memang pada orang yang nggak berpuasa sedangkan dia muslim, jangan kasih. Ya, jual. Kemudian, ya ini mandang dengan pandangan syahwat. Sekarang kadang-kadang kita nggak keluar rumah saja, mungkin rumput di dalam rumah, tapi mata bisa maksiat. Ini dengan handphone kita. Nah, jangan sembarangan scroll. Ada yang haram, ya bisa membangkitkan syahwat kita, pahala kita gugur. Alhamdulillah. Ini harus juga diantaranya harus kita jaga. Jangan sampai kita membatalkan pahala kita, puasa kita. Karena kita tidak menjaga lisan kita tidak menjaga mata kita. Kita jaga mata kita. Kita banyak memandang Al-Quran itu lebih baik. Baca Al-Quran, lantangkan suaranya sehingga kuping kita mendengar, mata kita melihat. Itu semuanya akan mendapatkan kebaikan untuk organ tubuh kita dan untuk jiwa kita. Kita dengan membaca Al-Quran, kita jaga akan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jangan sampai kita keluar Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ada ancaman. Rasulullah SAW ketika naik mimbar di hari Jumat, malaikat Jibril berdoa setiap kali naik tangga, terdengar daripada Rasulullah, amin. Naik tangga berikutnya, amin. Naik tangga berikutnya, amin. Selesai khutbah Rasulullah ditanya, Rasulullah, tadi kami mendengar kau mengucapkan amin tiga kali. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, dia tadi malaikat Jibril datang berdoa. Kemudian saya dianjurkan untuk mengamini doanya. Di antara doanya yang berkata, man adraka Ramadan falam yughfar lahu abqadahu. Barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, padahal mendapatkan ampunan gampang banget, mudah banget, dan banyak banget untuk mendapatkan ampunan, tapi ini orang tidak dapat ampunan dari Allah. Masuk bulan Ramadan, sebulan penuh dia tidak dapatkan ampunan dari Allah, katanya malaikat Jibril, dia dijauhkan daripada rahmat Allah. Kemudian kata Rasulullah, amin. Doanya malaikat Jibril yang aminkan Rasulullah. Ini khawatir, mudah-mudahan kita tidak masuk termasuk doa ini. Tapi kita dapat mengharap dapat ampunan dari Allah. Dan juga kita perhatikan, nah ini malam Lailatul Qadar, nah itu 10 malam yang terakhir kita lebih semangat ibadah, jaga amal ibadah kita. Katanya minimal kita harus sholat isya dan subuh berjamaah. Ini yang penting. Jaga ini sholat, karena Allah mengatakan barang siapa yang sholat isya berjamaah maka dia seolah-olah bangun setengah malam. Lalu apabila dia sholat subuhnya juga berjamaah, maka seolah-olah dia sholat sepanjang semalam suntuk. Udah dia tidur, tapi karena dia menjaga isya dan subuhnya berjamaah, dia dianggap semalam suntuk, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian juga itu harus kita jaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita. Di malam yang terakhir sebelum takbiratul ihram, Allah ampuni semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah muliakan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita. Allah lipat gandakan pahala kita.
kemudian kita keluar dari Ramadan, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama mendengarkan